Aku tuh nggak ngerti ya sama kalian. Apa belum cukup bukti kalau Amira itu sudah melupakan dan sudah tidak menghargai kalian lagi? Hah? Coba kalian pikir. Kalau Amira itu masih menghargai kalian, dia akan mati-matian minta maaf sama kalian supaya dia bisa kembali lagi ke sini. Bukannya malah ngeloyor pergi. Seharusnya dia itu mencium kaki kalian, minta maaf, menyesal. Aku dengar dari mereka berdua, katanya mereka punya bos yang berkorban pura-pura miskin. Itu kamu kan, Manis? Dan yang bikin Surti makin sakit hati, katanya kamu berkorban untuk seorang perempuan, dan Surti baru tahu kalau perempuannya itu Amira. Sayang, Surti sakit hati, tahu nggak sih? Kenapa sih kamu rela berkorban untuk seorang Amira? Hah? Apa lebihnya Amira dibanding Surti apa? Itu semua ngarang. Mereka berdua itu ngarang. Mbak Surti tahu, mereka berdua itu sering nonton telenovela. Kalau aku majikan di rumah ini, ngapain aku kerja di rumah Tuan Prabu? Hah? Ngapain? Mbak Surti, aku memang pengen jadi orang kaya. Nanti kalau aku jadi orang kaya beneran, aku nggak bakal mau hidup susah. Bohong. Surti nggak percaya. Manis pasti bohong, ya kan? Aku nggak bohong, Mbak. Aku serius, sumpah. Swear. Ya, Mbak Surti lain kali jangan bilang macem-macem kayak gitu ya. Itu sembarangan banget tuh, nggak boleh. Jangan bilang lagi ya. Ya udah, Surti percaya. Tapi ada syarat. Apalagi sih, Mbak? Kecup Surti dulu. Sebagai segel, biar mulut Surti nggak ngomong yang macem-macem. Yuk, kecup yuk. Bener-bener ini orang bekecot genit. Udah kayak gini minta cium lagi. Enggak. Ada yang lain gak sih? Nggak ada, kecup aja. Yuk, ayo ah. Cepet dong sayang Ani, keburu kering nih pipi. Yuk. Ya diam. Segel, Ya, cepet diam. segel. Yuk. Kita ngapain sih kok tadi tiba-tiba pergi? Gawat. Kalau sampai Mbak Surti ngomong macem-macem dan rahasia gue terbongkar, bisa mati gue. Bisa-bisa gue digebukin sama bapak gue. Tirta. Ini loh Amira. Manisku ini udah nggak tahan. Mau cup-cup, kis-kis. Diam. Enggak, Amira. Ya udah ya sayang ya. Kecupanmu sudah menyegel hati Surti. Surti pergi dulu ya. Seger. Aku nggak nyangka loh ternyata kamu. Amira, stop, jangan bahas, please. Stop. Jangan bahas. Siap. Sek. Terpaksa gue berkorban bibir dan harga diri gue. Nggak apa-apa lah. Yang penting rahasia aman. Ayo kamu makan, Rizky. Papa takut kamu sampai sakit. Ayo makan. Nggak perlu, Pak. Aku nggak perlu ini, Pak. Kamu itu apa-apaan sih, Rizky? Hah? Kamu tuh papa peduli sama kamu, makanya papa bawa makanan. Sekarang kamu ngomong ngaco, terus makanan dibuang. Kamu nggak bisa bersikap yang sopan, beradab begitu sama orang tua. Terus, Pak. Terus. Terus dong, Pak. Marahnya terus dong, Pak. Terus dong, Pak. Kurang kenceng, Pak. Terus dong. Kamu tuh apa-apaan sih? Emang Papa cuma bisa marah doang kok. Pak, Papa tahu, Pak. Waktu aku cuma sama Mama, cuma hidup sama Mama, aku selalu pengen kabur dari Mama. Aku terus cari Papa. Karena aku pikir Papa sayang banget sama aku. Dan cuma Papa yang sayang sama aku. Dan kalau aku hidup sama Papa, aku percaya kalau misalnya aku akan dapat kasih sayang dari Papa. Tapi ternyata aku salah, Pak. Dan kenapa juga dari dulu aku nggak nyadar. Kalau emang Papa sayang sama aku, nggak mungkin Papa tinggalin aku. Jadi benar. Semua omongan Mama tuh benar kalau Papa emang nggak peduli sama aku, Pak. Kamu kok jadi ngomong seperti itu sih? Aku cuma ngomong kenyataan kok, Pak. Dan Papa emang nggak pernah sayang sama Mama kan. Jadi Amira mungkin benar. Kalau emang Papa yang udah ngebunuh Mama.
Rizky. Si Amira itu benar-benar telah membuat kamu kehilangan akal waras kamu. Berani-beraninya kamu menuduh papa seperti itu. Semua kemungkinan tuh ada kok, Pak. Dengan keadaan papa yang kayak gini, mungkin banget loh, Pak. Kalau papa emang udah ngebunuh mama. Sekarang, Pak, jawab aku, Pak. Jawab aku secara jantan, Pak. Emang papa yang ngebunuh mama? Bener, Pak? Cukup. Kamu semakin ngaco. Keputusan papa sudah benar. Kamu memang harus dijauhkan dari si Amira itu. Karena telah membuat kamu semakin gila. Sekarang kamu diam sini. Dan pikirkan segala ucapan itu. Ya Allah, ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah kulakukan pada Amira? Apa yang sudah kulakukan pada ikatan kami berdua, ya Allah? Amira, Amira anak kesayangan aku. Dan mulutku ini yang menyuruhnya pergi, ya Allah. Mas, kamu jangan seperti ini terus, Mas. Kalau kamu seperti ini terus, nanti kamu sakit gimana? Yang penting kan sekarang kita tahu kalau Amira itu nggak kenapa-napa, Mas. Amira itu baik-baik aja. Hanya dia perlu waktu aja untuk ketemu dengan kita. Ya, Mas, ya? Justru itu. Kamu sadar gak sih apa yang terjadi sama keluarga kita sekarang? Kamu tahu kan? Aku sama Amira itu sangat dekat, Tari. Aku sayang sama Amira. Begitu juga Amira sayang sama aku. Dulu aku nggak bisa terpisahkan dengan Amira. Ayo, Joy. Sekarang gini deh, Ayah pilih aja, mau nasi goreng atau nasi uduk? Tapi sekarang apa? Kenapa bisa begini, Tari? Kenapa? Dulu, dalam mimpi pun aku nggak pernah bisa bayangkan kalau aku akan jauh sama anak aku. Kak, aku nggak bisa bayangkan bisa jadi seperti ini, Kak. Aku nggak pernah terpikir kalau aku akan sakit hati sama anak aku sendiri. Karena dia dekat sama orang yang hampir bunuh aku. Aku nggak bisa bayangkan aku tega ngusir anak aku sendiri dari rumah ini. Dia butuh waktu sendiri, tanpa kita. Mas pikir aku tuh gak sedih, Mas. Aku sedih. Amira itu kan anak aku juga, Mas. Hanya kan, ini semua bukan kemauan kita. Semua ini gara-gara Prabu Wijaya, Mas. Keluarga kita tuh berantakan selalu sama Prabu Wijaya. Ini kesempatanku untuk membuat Amira nggak kembali lagi ke rumah ini. Aku harus bikin dia nggak bisa kembali ke sini. Kalau anak itu nggak kembali ke sini, posisiku bakal aman. Aku nggak perlu pusing lagi ketakutan rahasia pertukaran anak itu terbongkar. Dan kalau anak itu terlunta-lunta di luar sana, paling tidak aku harus berhasil membalas Prabu dengan membuat anak perempuannya menderita di luar sana.
kalian masih mikirin anak durhaka itu? Aku tuh nggak ngerti ya sama kalian. Apa belum cukup bukti kalau Amira itu sudah melupakan dan sudah tidak menghargai kalian lagi? Hah? Coba kalian pikir. Kalau Amira itu masih menghargai kalian, ya, dia sih mati-matian minta maaf sama kalian supaya dia bisa kembali lagi ke sini. Bukannya malah ngeloyor pergi. Seharusnya dia itu mencium kaki kalian, minta maaf, menyesal. Itu baru anak yang menghargai orang tua. Bukannya malah kabur beneran. Udah gitu. Pakai ada acara pengen menyendiri lah. Apa dia itu nggak mikirin perasaan kalian? Hah? Ya anak seperti itu seharusnya nggak usah kalian pikirin lagi. Kalau dia nggak balik lagi ya udah biarin aja. Biar dia tahu bagaimana kerasnya kehidupan di luar. Itu sudah keputusannya dia sendiri. Wisnu benar. Kenapa Amira nggak berusaha lebih keras meminta maaf sama aku? Kenapa dia langsung pergi? Dan kenapa dia butuh waktu untuk sendirian? Apa itu bukan artinya dia nggak ingin bersama aku lagi? Apa begitu lemahnya keinginan dia untuk kembali bersama kami? Coba sekarang kamu lihat diri kamu. Kamu berantakan begini. Semuanya gara-gara dia. Kalau kamu memang mau ngasih pelajaran, seharusnya ya sudah, kamu nggak usah melunak lagi. Biar dia tahu rasanya dilupakan dan dibuang. Biar dia tahu. Jangan bicara seperti itu, Mas. Kami berdua tuh sedang stres. Jangan, Mas, bicara. Tambah memperkeruh keadaan kita, Mas. Cukup, cukup! Ayo Pak, kita berangkat. Rizky tidak ikut Pak sama kita. Rizky sedang tidak enak badan. Nggak enak kalau saya bangunkan dia lagi tidur. Kita berangkat berdua aja ya. Sebentar Pak, kalau boleh saya saran, sebaiknya Rizky ikut dengan kita untuk menemui Prabu dan pengacara yang di penjara. Ini kan persiapan terakhir Pak, dan sangat penting sebelum kita bertemu mereka di pengadilan. Sudahlah. Rizky sudah minta pada saya. Kita cukup berdua saja berangkatnya. Lagi pula, saya kan wakilnya Rizky. Sayang sekali, ketidakhadiran Rizky itu bukanlah satu alasan utama bahwa kita berada di sana menemui mereka, Pak. Perlu Bapak ketahui, Rizky itu adalah penggugat utama dan wakil dari Ibu Leni. Sedangkan Bapak, status Bapak sudah bercerai dengan Ibu Leni. Dan ini sangat tidak menguntungkan untuk mewakili gugatan dalam perkara ini, Pak. Sial. Itu artinya mau nggak mau aku terpaksa harus keluarkan Rizky dari gudang. Pergi sama dia ke sana. Kalau Rizky sampai berusaha kabur lagi dan ketemu sama Amira, bisa panjang urusannya. Tapi sepertinya tak ada jalan lain. Ya udah deh, aku terpaksa tanggung resikonya. Cuma sebaiknya aku bujuk Rizky dulu supaya dia nggak berbuat macam-macam. Ya sudah, saya akan bangunkan dia. Saya akan ajak dia pergi. Bapak tunggu sebentar ya. Baik, Pak. Rizky anakku. Rizky, maafin Papa ya. Papa telah bertindak di luar batas sama kamu. Papa gak maksud begitu. Papa tuh sayang sama kamu. Jangan sampai berpikiran kalau Papa gak sayang sama kamu, Rizky. Ya, tadi Papa marah. Soalnya kamu menuduh Papa yang bukan-bukan. Papa takut mata hati kamu terbutakan sehingga kamu mempercayai hal yang tidak masuk akal. Mana mungkin Papa membunuh mama kamu? Ya, kamu harus percaya sama Papa, Rizky.